Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam mahasiswa sekalian. Bagaimana keadaan saudara? Kita coba kembali pada mata kuliah kita, yaitu apresiasi dan kritik arsitektur. Ya, alhamdulillah Anda telah menyelesaikan proses 3 tahapan ya. Selanjutnya ini proses yang terakhir dari mata kuliah kita, yaitu apresiasi kritik arsitektur, yaitu teori dengan sosok objek arsitektur. Ya, ini berbeda dengan yang kemarin, namun ini adalah bagian dari sebuah kegiatan mengapresiasi dan mengkritik karya arsitektur. Baik, apa sih yang dimaksud dengan hal ini? Hal ini yaitu yang dimaksud dengan ini adalah yang dimaksud dengan teori dalam kurung arsitektur dengan sosok objek dalam tanda petik arsitektur. Ada dua hal. Kalau kemarin apresiasi sosok arsitektur, apresiasi objek arsitektur, kan hanya gitu. Ya. Artinya ada sebuah ada 2 kata penting di dalam tugas kali ini yang harus Anda kerjakan kali ini, yaitu apa sih kata penting tersebut? Nah, ini yang perlu harus kita bahas. Ya, maksudnya di sini adalah maksud dari teori arsitektur PS sosok objek arsitektur itu apa sih? Ya. 2 hal penting di sini adalah teori arsitektur dan sosok atau objek arsitektur. Ya, maksudnya di sini adalah kegiatannya adalah melihat ya, atau melakukan studi ya, sosok atau objek arsitektur dengan menggunakan teori pengetahuan arsitektur tertentu. Nah, gitu ya. Jadi mengamati sosok atau objek arsitektur ya, atau mengapresiasi atau mengkritik objek arsitektur, sosok atau objek arsitektur dengan menggunakan teori arsitektur tertentu. Nah, ini maksudnya ya. Tolong dipahami ya. Maksudnya adalah melakukan apresiasi atau mengkritik sosok atau objek arsitektur dengan menggunakan teori atau pengetahuan arsitektur tertentu. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus Anda lakukan. Nah, jadi Anda selanjutnya akan harus melakukan melihat objek. Kalau kemarin melihat itu sangat subjektif sekali, berdasarkan pendapat saudara, berdasarkan experience saudara, pengalaman saudara, berdasarkan analisa yang berdasarkan pengalaman saudara. Tentu hasilnya bisa berbeda-beda. Namun kalau kali ini, kalau Anda mencapai teori yang menggunakan teori sama untuk melihat objek tersebut, maka yang terjadi akan berbeda dengan yang Anda lakukan kemarin. Nah, maka langkah selanjutnya Anda akan harus memahami lebih dulu teori arsitekturnya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, maksudnya tugas mungkin 4 minggu ke depan, sebulan ke depan ya, sampai ECP kita akan membahas tentang ini. Dan kita lihat lagi. Jadi di sini, judul tulisan makalah akan seperti di bawah ini. Jadi nanti akan tugas Anda berupa makalah, tulisan singkat, tulisan terserah. Di mana nanti babnya akan kita tunjuk. Ya. Di mana judulnya akan seperti gini. Contohnya, ada teori dan ada sosok atau objek arsitektur. Teorinya apa? Sosok objek arsitekturnya apa? Jadi, misal judulnya akan menjadi seperti ini misalnya ya, seperti ini. Silakan Anda variasi lagi, tapi ini contoh ini. Yaitu kajian konstruksi pada atap gedung olahraga Gajayana. Nah, ini. Jadi, atap gedung ini apa? Objek arsitektur ya, bukan sosok, bukan seluruhnya ya. Teorinya apa? Konstruksi. Terus misalkan lagi nih, kajian proporsi pada kafe Telo. Kafe yang namanya Telo ya. Ini arsitekturnya apa?
kafe telo. Apa proporsinya? Ini adalah teorinya. Nah, teori tentang proporsi silakan cari. Atau lagi ini bisa kajian arsitektur tropis pada Masjid Demak. Nah, jelas ya. Jadi arsitektur tropis, teorinya apa? Arsitektur tropis. Ya, kalian cari pengetahuan tentang arsitektur tropis itu apa? Apa? Arsitekturnya apa? Masjid Demak. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan kalau kita pakai tabel yang atas ini bahwa yang ini, yang warna kuning ini adalah teorinya ini. Ya, Anda harus paham benar ini. Kalau nggak paham ini nggak bisa. Ya, jadi kita harus paham benar ini. Lalu untuk memahami gimana memahami ini, ya harus melakukan studi pustaka, ya, kajian teorinya harus dikaji, ya, harus dipahami benar teorinya ini, harus dipahami benar. Nah ini tugas, ada kerjaan yang harus pahami benar. Yang kedua ini kalau kita lihat ini adalah obyeknya atau sosoknya ini, ya, atap gedung ini objek, kafe ini sosok, ya, Masjid Demak sosok. Nah, ya gitu ya. Jadi Anda nanti tugas selanjutnya Anda harus menulis dengan judulnya selalu seperti ini. Lah teorinya ini boleh macam-macam, silakan. Ya, secara individu silahkan Anda melakukan pemahaman ini. Ya, terus sosoknya sudah jelas yang kemarin dipakai terus kita bahas berkali-kali itu. Ya, kan kemarin objeknya sama terus nggak apa-apa, sosoknya ini sama. Ya, kalau gedung kafe ya kafe itu terus di bulan-balik nggak apa-apa, tapi nah, kajian teorinya berbeda. Itu ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan teori PS sosok objek arsitektur di sini adalah seperti ini. Ini yang harus Anda lakukan. Nah, tahap-tahapannya akan kita atur lebih jauh. Baik, kita lihat selanjutnya format tugas atau makalah. Tugasnya berupa makalah ya, tulisan makalah. Mungkin 10 halaman lah atau berapa, terserah wis. Pokoknya jangan terlalu tipis tentunya, dan jangan terlalu tebal. Nanti kok laporan skripsi besar tebal ya enggak, 10 lah, 9 halaman cukup. Nanti formatnya akan kita susulkan gimana formatnya, karena nanti yang baik-baik akan jadikan satu, saya bendel jadi satu ya, untuk arsip program studi. Ya, oke, kita lihat formatnya seperti apa, aturannya seperti apa. Nilai yang belum ada apa? Ya, apa? Ya, Anda sudah mengumpulkan 3 tugas ya. Itu proses 1, proses 2, proses 3. Berarti Anda sudah mengumpulkan. Berarti Anda sudah mendapatkan nilai berapa persen? Saya nggak tahu persentasinya. Jadi proses keempat ini berapa persen? Bobotnya 20% nih. Ya, jadi 50. Berarti yang kemarin sudah dapat 50%. Sudah dapat 50%. Nah, yang belum adalah proses pembelajaran ke-1, ke-4 yaitu 20% dan nilai ECP yang bobotnya 30%. Dan nilai ini akan kita peroleh dengan tugas makalah ini. Ya, cara ngecek makalah ini Anda akan mendapatkan nilai 50% dari tugas yang telah saudara kerjakan. Nah, berapa itu? Gimana? Coba kita lihat nanti ya. Apa yang 40% itu dari mana, 20% dari mana, 30% dari mana akan kita lihat. Baik, tugasnya adalah berupa tulisan yang diketik rapi pada kertas A4. Nah, kertas A4 nanti format spasi, format sebagainya akan kita susulkan ya. Nanti supaya seragam, nanti kalau seragam hurufnya apa nanti kita seragamkan ya. Akan kita supaya nanti kalau baik kita bendel jadi satu ya, bisa untuk program studi nanti. Terus kita lihat susunan babnya, bab makalah yang wajib adalah, jadi kita akan buat susun daftar isinya. Nah, susunnya berikut. Ada judul, ya, ada identitas mahasiswa, ada pendahuluan, ada studi teori. Nah, tadi saya bilang kan studi teori, bab studi teori, ada bab analisa dan pembahasan, dan 6 kesimpulan, dan yang ke-7 adalah daftar pustaka.
Jadi minimal bab subbab dari makalah yang Anda bikin itu adalah seperti ini. Ya. Ini gampang ya, jangan anggap berat ya. Karena Anda sudah melakukan banyak. Yang kemarin objeknya tetap sama, Itu yang membuat Anda gampang nantinya ya. Analisanya gampang, kesimpulannya tentu gampang setelah melakukan studi teori. Ya, studi teori ini yang agak kita perdalam. Gimana studi teori itu? Pendahuluan juga gampang, udah ada. Baik, jadi susunan babnya, daftar isinya adalah sebagai berikut ini ya, urutan seperti ini. Harus seperti ini ya, nanti sama. Jadi sehingga nanti mahasiswa semua sama, kita bener jadi satu, mending nanti ya jadi buku karya apresiasi kritik arsitektur angkatan 2021 nah, gitu ya. Baik, kita lihat, lanjutkan. Pengumpulan makalah akhir sesuai dengan jadwal ICP. Nah, jadi dikumpulkan nanti sesuai dengan jadwal ICP dari mata kuliah kita, apresiasi dan kritik arsitektur. Tempat pengumpulan akan diumumkan kemudian. Ya. Dan jelas formatnya mesti PDF. Di mana dan sebagainya akan diatur kemudian pengumpulannya. Ya. Jadi siap-siap bikin makalah, sekali lagi bikin makalah. Bobotnya totalnya adalah 50%. Baik, nilai seluruh makalah adalah sama dengan nilai SCP lah. Total makalah nilainya nanti ya, karena dikumpulkan sesuai jadwal SCP, maka bobotnya seluruh makalah akan kita beri bobot 30%. Jadi tata letak, tulisan, terus analisa pembahasan, kesimpulan dan sebagainya akan kita lihat nilainya adalah 30% lah. Yang 20% itu apa? Adapun nilai proses pembelajaran yang keempat, yang 20% akan diambil dari nilai bab studi teori. Nah, yang 4 ini kita ambil pada bab studi teori ini. Nah, ini akan dikumpulkan khusus di awal, nanti akan kita nilai. Ya, bagaimana caranya membuat studi teori ya akan kita bahas selanjutnya. Yang akan dikumpulkan 2 minggu di depan. Jadi 2 minggu kemudian Anda mengumpulkan studi teori. Setelah itu dibikin makalahnya ya, masih jadi satu, sudahlah jadi laporan untuk ICP. Jadi urutannya Anda bikin studi teori lebih dahulu. Pak, kalau saya bikin ini semua gimana ya? Boleh-boleh saja. Nah, studi teori itu dari mana? Nah, tadi di judul sudah jelas. Teorinya sudah jelas ya. Kajian, misalkan kajian proporsi pada gedung, nah ya, proporsi itu adalah teorinya. Ini contohnya seperti itu. Baik, kita bahas selanjutnya. Apa sih penjelasan tentang bab-bab tadi? Bab nomor 1 sampai dengan nomor 7 ya. Oke, kita lihat. Judul sudah jelas ya caranya, tadi sudah di depan sudah kita bahas ya. Kajian terus titik-titik teorinya apa, arsitektur tropis, proporsi, konstruksi, warna, estetika, terus banyak sekali banyaknya, material, kajian macam-macam ya. Silakan, teorinya Anda banyak, nah itu yang harus Anda studi. Arsitektur tropis, angin mungkin dan sebagainya ya. Jadi judul diawali dengan kajian titik-titik teorinya apa pada gedung apa yang kemarin Anda sudah kerjakan, kafe apa, rumah apa, gedung apa ya, gitu ya, sudah Anda lakukan kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Judul identitas sudah jelas. Identitas itu nama. Wajib ada dengan susunan, perhatikan, nama, NIM di bawah judulnya ditulis di atas, bawahnya ada nama dan NIM terletak di bawah judul. Tentu ukuran hurufnya gimana, nanti format proporsi akan kita bagi. Nah, formatnya akan kita bagi.
Terus bab yang pertama tadi judul dan bab pertama adalah pendahuluan. Nah, apa sih pendahuluan itu? Ya, menjelaskan lokasi objek atau sosok arsitektur, lokasinya, ya, kondisinya gimana, baik, jelek dan sebagainya, pemiliknya siapa, tulis, fungsinya apa, ya silakan. Pokok ini pendahuluan itu terkait dengan kondisi daripada sosok atau objek arsitektur. Ya ini bebas, silahkan dibikin. Ya lebih banyak lebih baik. Ya. Sekali lagi tulisannya harus berparagraf-paragraf ya, bukan langsung satu paragraf utuh gitu. Kemarin tugas masih ada yang bikin satu paragraf utuh ya. Nggak mungkin, satu makalah itu terdiri dari beberapa paragraf. Beberapa paragraf itu mesti terdiri dari beberapa paragraf, beberapa kalimat terdiri dari beberapa kata, selalu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan studi teori. Nah, akan kita jelaskan kemudian. Nah, ini akan kita jelaskan kemudian. Studi teori itu seperti apa akan kita bahas selanjutnya. Analisa dan pembahasan itu apa? Analisa dan pembahasan yaitu mengapresiasi atau mengkritik ya, objek sosok arsitektur dengan teori yang telah distudi. Nah, ini jadi teori ini setelah Anda paham benar teorinya, coba melihat objek arsitektur itu gimana kondisinya di situ, cocok nggak dengan teorinya, baik tidak, cocok nggak, penyimpangannya di mana, ya, nah gitu ya, ditulis di situ, penyimpangan ya itu tulis aja. Nah itu tahap analisa dan pembahasan. Boleh disertai dengan sketsa, boleh foto dengan sketsa, wah akan lebih bagus itu nilainya. Ya, boleh dilengkapi dengan analisa seperti itu boleh. Ya, yang pinter sketsa silahkan dipakai, atau pakai gambar-gambar silahkan supaya lebih jelas dianalisa. Nah, analisa dan pembahasan. Setelah itu diakhiri dengan kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada 3 macam nih kesimpulan itu. Berisi apa yang diperoleh penulis setelah mengapresiasi dan mengkritik apa. Secara pribadi kamu setelah melakukan ini dapat apa sih? Yang kedua, kebaikan atau kejelekan objek sosok arsitektur. Sosok tadi apa? Baiknya mana, jeleknya mana. Terus yang ketiga, saran berupa usulan perbaikan. Anda harus memberikan saran gimana supaya lebih baik. Ya, itu. Setelah itu terakhir adalah daftar pustaka berisikan sumber yang digunakan dalam bab studi teori ya. Jadi daftar pustaka ini terkait dengan studi teori. Kalau tentu studi teori ini Anda harus memakai literatur. Kalau nggak pakai literatur juga nggak bisa ya, harus pakai sumber. Nah sumbernya itu apa? Ya itu namanya daftar pustaka ya. Nah itu. Jadi tolong ini wajib ya, semua ada judul harus ada, identitas penulisnya ada, bab pendahuluan harus ada, isinya ini, studi teori adalah harus sudah dilakukan nanti setelah ini, analisa dan pembahasannya seperti apa, dan nanti ya harus dibikin, kesimpulannya apa harus dibikin. Jadi urutan bab ada seperti ini. Ya. Daftar pustakanya seperti apa sini. Nah, oke. Penggunaan foto, nah ini ya, saya kasih merah. Penggunaan foto, gambar, sketsa grafik ya, sangat dianjurkan untuk memperjelas makalah. Jadi sangat boleh ya, menggunakan foto, gambar dan sketsa. Aturannya, peletakannya gimana, harus ada keterangannya dan sebagainya. Nah, seperti yang kemarin ya, seperti yang kita lakukannya kemarin. Jadi harus ada, sangat dianjurkan pakai foto, gambar dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi tolong diperhatikan benar tugas Anda ya. Kalau komplit seperti ini sampai kesimpulan saya daftar isi, jadilah makalah utuh. Nah, itu dikumpulkan ketika jadwal ECP. Nah, sedangkan pas untuk tugas yang 2 minggu ke depan, yaitu adalah studi teori. Nah, itu seperti apa? Nah, seperti ini. Inti dari bab studi teori itu apa sih intinya? Nah, ini tolong perhatikan benar. Intinya adalah
mengkaji kata kunci. Kata kuncinya ya teori tersebut. Misalkan konstruksi, ya konstruksi itu apa? Arsitektur tropis, ya arsitektur tropis itu apa? Kaji betul. Ya. Maksudnya apa? Meliputi maknanya apa sih? Terus maksudnya apa sih? Keterkaitan dengan kata-kata yang lain gimana sih? Mungkin arsitektur tropis itu, kalau tropis itu seperti apa, arsitektur tropis itu seperti apa, kaitan kata-kata itu bisa Anda konstruksi itu apa sih sebenarnya, tolong dipahami benar. Kata konstruksi itu seperti apa sih, tolong dipahami benar. Proporsi itu seperti apa sih, teori ya, itu dipahami benar ya, baru kamu bisa melihat sesuatu. Oh, yang dimaksud dengan proporsi itu gini toh. Lah baru lihat, oh ternyata cocok proporsi sesuai dengan kaidah proporsi. Oh ternyata menurut ini ya gitu. Ya. Jadi bahasan dari studi teori ini meliputi makna kata kuncinya apa, keterkaitan dengan kata lain apa, pendapat tokoh itu seperti apa terkait dengan teori, proporsi menurut si A itu seperti apa, tentu diperoleh dari jurnal dan literatur. Nah, misalkan proporsi dipakai untuk mengkaji yang gedung yang lain. Nah, ini pahami, oh ternyata cara studi seperti itu menurut jurnal ini, Pak ini ngomong seperti ini ya. Nah, boleh. Bisa meliputi makna penggunaannya, perlakuannya terhadap objek lain dan lain-lain. Masih banyak hal yang bisa Anda lakukan tentang studi teori ini. Ya, saya kira Anda sudah pernah melakukan ya, studi pustaka lah boleh katakan gitu, tapi ini teori karena teorinya udah jelas. Kalau pustaka kan masih tidak fokus. Kalau ini sudah jelas, yang kamu akan mencari itu di perpustakaan, di kamus, di Warnes, di Google Anda tulis kata kuncinya itu, Anda dapatkan banyak itu teori di situ, buku literatur banyak. Ya, atau di buku banyak juga. Gitu maksudnya. Ya, maksudnya apa itu penting. Terus Anda kerjakan. Nah, kalau udah Anda paham, udah mengerti lah, terus objek arsitektur yang Anda amati kemarin, nah seperti apa? Cocok enggak? Menyocoki atau enggak? Atau penyimpang atau sebagainya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Penyajiannya diakhiri dengan bagaimana cara saudara memperlakukan kata kunci pada objek kajian saudara. Bagaimana setelah Anda tahu kata kunci tadi, kan Anda akan mengkaji misalkan gedung kafe tadi. Nah, kira-kira kamu kalau sudah tahu teori seperti itu, seperti apa ya kira-kira? Mau kamu apakan objeknya itu? Mau diambil tampaknya saja atau diseket ulang atau gimana, atau digambar atau gimana? Nah, sini di akhir dari penyajian itu ada kesimpulannya terhadap studi teori itu seperti apa, kata kunci teori itu seperti apa. Oke. Yang selanjutnya, studi teori juga disertai dengan kutipan. Ya, tentu ada kutipannya. Anda misalkan mengutip dari literatur kata seseorang ya, tentu ada ya, kutipan dari jurnal, dari literatur, pernyataan tokoh ya. Kalau dari Google ya siapa tulis, dari blog silahkan boleh, blog kita anggap sebuah literatur resmi lah. Oke. Di Google itu resmi lah, kita anggap gitu aja. Setiap kutipan selalu diberi footnote. Nah, selalu dikasih footnote. Footnote itu tanda bintang yang diletakkan di ujung kalimat yang kamu ambil, yang Anda kutip. Di blog ini terus kasih bintang gitulah. Nah, nomor 1 itulah. Nomor 1 ditulis footnote, nanti akan muncul sendiri di bawah. Seret. Itu kalau Anda pakai Word, caranya bikin akan tahu. Ya. Jadi kutipan. Jadi ngutip boleh. Nah, adapun jumlah kutipan adalah tidak boleh melebihi 40%. Terus ngutip semuanya ya itu namanya plagiat, nggak boleh ya. Jadi kutipan boleh ya, maksimal 40% dari seluruh jumlah tulisan kajian teori. Dengan kata lain, pendapat pikiran saudara harus lebih banyak. Tujuannya itu ya, dan karena ini studi teori ya, pendapat saudara harus lebih banyak.
gitu ya. Baik, terus gimana? Sebentar. Oke. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik atau baku, silakan pakai bahasa Indonesia yang benar. Terus tulisan tentang kajian teori harus dibuat minimal 2 halaman, minimal ya. Ya, dengan ketentuan margin atas, bawah, kanan, kiri 2,5 cm ya. Hurufnya Arial, harus Arial, jangan bikin huruf yang lain. Ukurannya 11, jangan 14 atau 12, nggak mau, atau terlalu kecil, 8 terlalu kecil. Pakai 11, 1 spasi. Ya, batas marginnya udah jelas. Spasinya tunggal, spasi single ya, 1 spasi. Tidak termasuk tabel, sketsa atau gambar-gambar. Kalau ada gambar, tabel, ya silakan dilampirkan. Tapi di luar 2 halaman ini. Jadi tentunya jumlahnya akan lebih dari 2 halaman ya. Ini ketentuan ya, jangan sampai kurang. Kalau kurang tentu nilainya juga berkurang. Baik, kita lanjutkan. Rencana judul diletakkan di tulisan awal. Judulnya apa? Rencana itu ya boleh. Tadi judulnya kan sudah ada ya. Anda kalau menulis di mana ada elemen kata kunci, elemen teori, dan ada objek. Kajian titik-titik pada objek titik-titik. Ada sosok pada objek pada gitu ya. Oke. Diakhiri dengan bab daftar pustaka ya, karena Anda sudah melakukan kajian teori, berarti daftar pustakanya tolong juga telah dibuat. Ya, sekarang daftar pustaka ini sudah nggak, caranya terserah lah. Nanti aturan nulis daftar pustaka, kajian teori dan lainnya akan kita atur pada format makalah, nantinya akan kita sampaikan menyusul formatnya. Itu ya, diakhiri dengan bab daftar pustaka. Terus pengumpulannya kapan? Bab studi teori ini ya, paling lambat pada Kamis depan ya, jam 24 ya. Nanti akan kita bagikan linknya, pengumpulan akan kita bagikan. Tapi boleh dikumpulkan paling lambat pada ini. Kalau Anda hanya 2 lembar ya, sedikit itu, hanya 2 lembar, tidak 10 lembar ya. Jadi khusus kajian teori ini tolong dikumpulkan pada Kamis 3 Juni 2021 jam 24 ya, hanya 2 lembar, gampang gitu. Kamu kerjakan nanti malam sambil malam minggu atau malam minggu. Nah, ngerjakan itu sebentar, cari di Google dan sebagainya, kumpulkan kata-katanya, jadi udah ya, minimal 2 lembar. Pak, kalau 100 lembar boleh nggak? Nggak boleh. Ya jangan banyak-banyak ya, sedikit atau makalahnya kecil loh. 100 lembar ya menjulah buku itu namanya ya. Oke. Baik, terus beban nilai adalah 20% ya, nilai proses yang keempat. Jadi proses 1 sudah ada nilainya, 2 sudah ada nilainya, 3 sudah ada nilainya, 4 nah ini ya, insya Allah mungkin 2-3 hari ini nanti ada prosesnya udah keluar, nilainya udah keluar. Proses 1, 2, 3 ya. Dilihat nanti di si akad Anda ya, coba dicek kalau sudah ada atau masih ternyata kosong, Pak padahal saya sudah mengumpulkan, ya silakan beritahu kami, nanti kita cek lagi ya. Oke, jadi ini bobotnya berapa? Kajian teori ini adalah 20% dari nilai total. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai. Jadi gitu ya. Saya kira ini yang nggak sulit, dicicil segera. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA kita supaya nanti masukannya bisa dibaca oleh mahasiswa yang lain. Mungkin gitu dari saya. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan sore mahasiswa sekalian. Salam sehat selalu untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.